Hi everyone, this is Findri again and welcome back to my channel. Kemana aja 3 tahun ini? Banyak banget yang nanya begitu. Dan sebelumnya gue mau minta maaf karena selama 3 tahun ini gue nggak ngepost apa-apa di YouTube. Mohon maaf untuk sekitar 2.500-an rakyat YouTube. Kalau kalian ngikutin Instagram gue, pasti kalian tahu kalau gue nggak bener-bener ngilang ya, cuman ngilang dari peredaran YouTube aja. Tapi mulai hari ini gue akan berkomitmen untuk ngepost video lagi di YouTube. Dan dalam video ini gue ingin ngasih tahu beberapa update kehidupan gue. Kalau misalkan kalian peduli ya, kalau misalkan banyak yang kepo. Gue juga ingin ngasih tahu kalian kalau konten di YouTube channel gue akan berubah. Tapi sebelumnya gue mau ngasih sekilas flashback gue ngapain aja sih selama 3 tahun ini. Ada berita bagus, ada berita sedih, terus ada berita bagus lagi, terus ada berita sedih lagi. Apalagi terkait corona ini. Jadi selama 3 tahun ini, seperti yang kalian tahu, terakhir kali gue ngepost video itu gue punya masalah dengan landlord gue di Pforzheim. Pada akhirnya gue harus bayar juga. Jadi setelah gue lulus kuliah, tiba-tiba gue punya hutang padahal gue nggak judi ya, gue nggak pakai narkoba, tapi gue punya utang kayak sekitar 3.000 euro. Tapi masalah itu udah selesai. Gue kembali lagi ke Berlin akhir tahun 2016, tepatnya bulan Desember. Saat itu gue masih mahasiswa, jadi gue kayak bolak-balik Berlin ke Pforzheim pakai bus 9 jam. Oh my god, ya itu kayak perjuangan aja sih. Terus gue nulis tesis selama di Berlin, tesis gue tentang pariwisata Indonesia. Terus gue selesai nulis tesis itu bulan Februari 2017. Lalu bulan Maret 2017 gue dapat kerja lagi, tepatnya di tempat kerja gue sebelum gue kuliah. Jadi gue kontak bos gue, terus gue tanya, lo lagi cari desainer nggak gitu kan? Terus akhirnya dia bilang, oh lo mau balik lagi, ya udah gitu kan. Akhirnya gue balik ke kantor yang lama, terus kayak ngobrol-ngobrol, besokannya langsung dapat kontrak, terus langsung kerja. Jadi alhamdulillah gue tidak menemukan kesulitan untuk mencari kerja setelah lulus kuliah. Jadi bulan Maret gue kerja, terus baru wisudanya itu bulan November 2017. Gue bisa berbangga sih sebetulnya karena kuliah gue kan waktu itu pakai bahasa Jerman, 90% bahasa Jerman, 10% bahasa Inggris, dan kuliahnya susah banget. Terus gue mikirnya ya udahlah, gue yang penting lulus gitu kan. Gue targetin gue dapat IPK sekitar 2,0. Jadi bukan 2,0 IPK jongkok ya. Jadi kalau di Jerman sistemnya 1,0 itu kayak IPK 4,0. Dan kalau misalkan 4,0-nya di Jerman itu kayak IPK jongkok 1,0. Dan gue tuh targetin cuma dapat 2,0, tapi alhamdulillah ternyata gue dapat IPK-nya 1,7. Mungkin kalau dikonversi ke SKS ya, apa sih namanya? Iya, pokoknya sistem di Indonesia, gue masih cum laude juga. Setelah gue kembali kerja normal jadi karyawan sebagai graphic designer waktu itu di perusahaan yang sama, sekitar bulan Mei 2018, setelah 1 tahunan gue bekerja, gue di PHK, ya Allah. Jadi kenapa di PHK-nya itu? Karena waktu itu perusahaannya lagi fokus untuk profitability. Tapi mereka harus nge-cut beberapa karyawan. Jadi di departemen gue, waktu itu gue termasuknya marketing. Semua desainer, cuman 1 orang yang gak dipecat, termasuk bos gue, termasuk 1 kolega desainer gue, dan 2 kolega gue lainnya dari brand dan dari marketing. Tapi waktu itu untungnya, harusnya kan kalau misalkan lo di PHK satu pihak, biasanya lo dapat kompensasi. Cuman waktu itu kontrak gue bukan kontrak permanen, jadi masih kontrak tahunan. Harusnya gue dapat 2 weeks notice sebelum mereka memutus kontrak sama gue. Tapi untungnya waktu pas bulan Mei itu gue udah rencana mau liburan ke Indonesia bulan Juninya. Jadi kayak sekitar 3,5 minggu atau 4 mingguan gitu gue rencananya memang di Indonesia. Kebetulan gue satu-satunya orang asing yang di PHK waktu itu. Yang lainnya itu orang Jerman atau orang European Union. Jadi mereka nggak butuh visa. Di waktu itu gue ngotot banget sama bos gue yang kebetulan juga bosnya marketing, tapi dia juga foundernya. Gue ngotot gue bilang ini sama dia. Terus gue gimana gitu kan? Gue satu-satunya orang asing nih. Terus visa gue gimana gitu. Terus dia kayak menenangkan gue. Dia bilang nggak apa-apa. Nanti kita bakal bantu nyariin lo kerjaan baru. Gue itu di PHK hari Senin,
hari Selasa paginya si bos gue itu minta CV gue terbaru, terus gue kirim. Nah, Selasa sorenya gue interview, kebetulan si perusahaan itu letaknya beneran sebelah kantor gue. Gue kayak langsung interview aja, kayak nggak apa namanya, kayak informal gitu loh. Ternyata si bos desain yang di perusahaan tersebut sebenarnya gue kayak kenal-kenal nggak kenal gitu loh, kayak dia itu dulu sempat ngurusin desain di perusahaan gue. Jadi kayak gue kayak familiar sama namanya, cuman gue belum pernah ketemu secara personal sih. Cuman kayak kita kayak udah langsung connect gitu. Dan setelah interview itu gue ngerjain desain test. Terus setelah seminggu kemudian gue dapat kerjaannya. Jadi alhamdulillah walaupun gue di PHK waktu itu karena koneksi dari bos gue langsung dapat kerjaan baru. Dan ya gue sih bersyukur ya, kayak gue nggak sempet jobless gitu. Akhirnya gue ke Indonesia dulu bulan Juni, terus bulan Juli, pertengahan Juli gue mulai kerjaan baru gue. Nah, gue itu berencana banget mau relaunch YouTube channel gue. Tapi karena situasi pekerjaan baru dan juga psychological issues, I mean like everyone has problem, right? Dan nggak memungkinkan aja untuk ngepost video atau bikin video baru. Dan pada akhir tahun 2018, gue sama Hair Baby Chen putus. Mungkin kalau kalian ngikutin di Instagram gue waktu itu gue ngepost panjang banget. Tapi tenang aja, gue sekarang udah move on. Chin, gue move onnya lumayan cepet sih. Ya, cuman gimana sih, kayak lo udah pacaran lama dan lo biasa ada yang nemenin gitu kan. Kebetulan keluarga dia itu buat gue seperti keluarga sendiri. Tapi karena ada beberapa hal yang kebetulan mungkin gue nggak bisa ceritakan sekarang, hubungan gue sama Hair Baby Chen itu sudah kandas. Dan gue sudah hapus foto-foto atau video yang ada berhubungan sama dia. Jadi tolong nggak usah kepo-kepo soal hubungan asmara ya. Kalau nanti gue ada kabar baik, pasti gue kabarin. Setelah gue putus, kehidupan gue itu beneran cuman kerja. Kayak kerja sama kerja gitu. Kebetulan gue langsung bilang sama bos gue waktu gue putus, gue putus nih gitu kan. Terus dia langsung yang, aduh gimana nih gitu kan. Lo butuh apa? Lo kalau mau liburan aja gitu. Kebetulan kalau di Jerman itu, kalau misalkan lo sakit, yang namanya sakit itu kan ada macam-macam, nggak cuman beneran sakit badan lo, fisik lo sakit, tapi juga kayak psychological lo sakit, itu termasuk sakit. Kayak misalkan lo putus nih, lo bisa ke dokter, terus lo ceritain kalau lo putus, terus lo nggak bisa konsentrasi kerja, terus lo minta surat sakit juga sebenarnya dikasih. Cuman kalau gue kan nggak mau begitu, jangan sampai karena gue putus bisa mempengaruhi kinerja kerja gue gitu. Dan kebetulan gue kayak yang beneran cuman kerja terus. Dan bos gue tuh ngelihat effort gue gimana. Setelah gue putus, gue itu bilang sama bos gue butuh duit. Sama gue butuh tahu kalau dia bakal nerusin kontrak gue apa enggak. Karena waktu itu kontraknya cuman tahunan juga. Namanya startup ya begitu. Oh ya, si perusahaan tersebut, si startup ini, tempat dimana gue kerja sekarang sampai sekarang, kebetulan bergerak di dunia pariwisata. Jadi tesis S2 gue sama pekerjaan gue sekarang nyambung, Cin. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Setelah gue cerita kehidupan gue yang baru putus, terus yang gue kayak bener-bener sekarang merasa sendiri di Jerman, akhirnya bos gue tuh bener-bener memperjuangkan hak gue. Gue dinaikin gaji sama gue alhamdulillah dapet kontrak permanen. Itu kayak sekitar bulan Februari atau Maret. Nah, setelah gue naik gaji dan dapet kontrak permanen ini, gue tadinya mau apply buat blue card. Tapi ternyata yang namanya Tuhan itu selalu punya rencana terbaik buat kalian. Nah, ini kayak pelajaran yang gue ambil ya. Ternyata setelah bulan Mei 2019 itu, artinya gue sudah bekerja lebih dari 2 tahun di Jerman. Dan gue sudah bayar pajak, bayar asuransi lebih dari 2 tahun. Apalagi kalau diakumulasi dengan kontribusi gue sebelum gue kuliah. Dan akhirnya setelah bulan Mei 2019 itu, gue sudah eligible untuk apply untuk permanent residency. Akhirnya bulan Juni 2019 gue mendapatkan izin tinggal permanen di Jerman. Iya, gue seneng banget. Nah, izin tinggal permanen ini artinya gue tidak perlu untuk memperpanjang visa. Gue tidak perlu untuk lapor kalau gue misalkan resign dan dapat kerjaan baru. Karena sebelumnya itu si visa gue itu selalu terikat dengan kontrak di perusahaan tersebut. Jadi kalau gue pindah kerjaan dari perusahaan A ke perusahaan B,
di visa gue itu harus tertulis bahwa gue punya izin untuk bekerja di perusahaan B. Nah, si izin tinggal permanen ini nggak terkait sama perusahaan, jadi gue bisa ngapain aja. Sekarang gue kerja sebagai visual designer, jadi kalau misalkan nih, weekend gue mau part-time jadi stripper, atau jadi tukang cuci piring, ya nggak apa-apa, asal gue bayar pajak aja. Yang penting pekerjaan gue satu sama lain itu enggak punya dampak buruk untuk perusahaan yang hire gue, apalagi untuk pekerjaan utama gue. Dengan punya izin tinggal permanen ini benar-benar mengubah kehidupan gue di Berlin. Alhamdulillah banget. Jadi gue tuh kayak benar-benar bersyukur banget gue udah punya izin tinggal permanen. Dan bulan Agustus 2019 gue pindah ke apartemen baru. Inilah apartemen baru gue. 3 kamar. Gue sengaja kenapa nyari apartemen yang 3 kamar, karena gue punya ruang kerja. Ini ruang kerja gue. Ada baju-baju gue juga. Tadinya gue mau bikin walk-in closet, tapi ternyata ya terlalu kecil kalau dibagi 2, apalagi sama buat ruang kerja. Kalau kalian follow Instagram gue, pasti kalian tahu gimana gue benar-benar berjuang sendiri, kayak membuktikan kalau gue benar-benar bisa hidup sendiri. Kayak gue membangun semua furniture yang ada di rumah gue, kecuali dapur gue itu benar-benar sendiri, Cin. Pokoknya gue melakukan segala sesuatu semua sendiri, dan ternyata gue bisa. Dan kalian juga harus coba. Jangan mentang-mentang kalian perempuan terus kalian jadi lemah menye-menye. Jijai. Ya, terus 2020. Lalu di 2020 ini, bulan Maret kemarin, tepatnya ketika corona ini merajalela, gue masih bekerja di perusahaan yang sekarang ini, yang waktu itu gue interview. Gue suka kerja di sini, gue suka kolega gue suka kerjaan gue suka semuanya. Cuman seperti yang kalian tahu, corona ini dampaknya kemana-mana, termasuk industri pariwisata, karena travel ban itu di mana-mana dan itu kayak udah global. Jadi perusahaan gue yang sekarang ini harus melakukan tindakan. Untuk menghindari pemecatan karyawan, di Jerman itu ada sistem. Namanya Kurzarbeit dan bahasa Jerman, atau short time working. Itu artinya si perusahaan itu mengurangi jam kerja kita untuk menyelamatkan kondisi ekonomi si perusahaan tersebut. Dengan bantuan pemerintah, si karyawan itu tetap dibayar, tapi ya memang uangnya berkurang. Jadi namanya bantuan dari pemerintah itu kayak semacam ya bantuan dari pemerintah, bukan subsidi, pokoknya bantuan dari pemerintah. Nah, gue itu kan kerja full time sebelumnya, 40 jam seminggu, tapi karena corona ini gue dikurangin jam waktu kerjanya, jadi cuma 50% atau 20 jam per minggu. Ya situasi gini mau gimana lagi ya, gue sih masih bersyukur walaupun gue bekerja hanya 50% atau 20 jam dan gaji gue juga dikurangin otomatis 50%. Tapi gue masih bersyukur, gue masih punya kerjaan, masih bisa bayar sewa, masih bisa makan. Dan gue sih ambil positifnya aja, karena gue sekarang cuma kerja 20 jam seminggu, dan akhirnya gue bisa bikin video lagi di YouTube. Yeay! Begitulah kehidupan gue kurang lebih selama 3 tahun belakangan ini. Maaf banget kalau panjang, tapi mudah-mudahan memberikan gambaran sama kalian gimana kehidupan di luar negeri, atau spesifiknya di Jerman itu enggak semudah atau yang seindah kalian bayangkan. Karena ya kadang ada banyak faktor kan, dipecat lah, di PHK lah, putus lah, inilah, itulah. Ya, kita sebagai manusia tetap harus bisa menjalani kehidupan tersebut, cuman kita harus tahu prioritasnya yang mana dulu. Jadi gue waktu itu milih untuk tidak posting video di YouTube, dan fokus dengan diri gue sendiri. Sekarang karena gue kerja hanya 20 jam, gue pengen bikin konten lagi, gue pengen menghibur kalian, gue pengen ngasih informasi yang bermanfaat. Dan berkaitan dengan hal tersebut, gue pengen kasih tahu ke kalian, kedepannya channel gue ini tidak akan membahas lagi tentang studi di Jerman, karena udah nggak relevan lagi topiknya buat gue, dan gue juga nggak bisa ngasih informasi yang akurat sama kalian. Tapi kalau misalkan kalian masih pengen tahu informasi tentang Anabin atau bagaimana caranya untuk mengurus surat ke Anabin itu, silakan kalian cek video-video gue sebelumnya tentang Anabin. Gue taruh link di situ untuk contoh-contoh surat, tapi tolong banget jangan disebarkan tanpa izin, karena ada beberapa informasi yang sepertinya tidak layak untuk disebarkan ke publik. Nah, pasti kan penasaran, tadi di intro udah ngeliat intro gue beda, logo gue beda, terus gue taruh Life, Food, Love. Gue pengen bahas 3 topik besar tersebut dalam YouTube gue, dan YouTube gue akan banyak
konten berbahasa Inggris, tapi akan gue taruh subtitle Indonesia. Terutama kalau untuk konten masak atau food in general, gue baru sadar kalau audience gue kalau soal makanan, karena gue kan kondisi tinggal di Jerman dan gue orang Asia, orang Indonesia, tapi gue nggak bisa masak masakan Indonesia. Ternyata yang tertarik sama konten makanan gue itu kebanyakan bukan orang Indonesia, karena kan gue masak seada-adanya aja, tapi itu kayak itu makanan Asia tapi bukan makanan Asia, itu makanan bule tapi bukan makanan bule gitu kan. Nah, banyak yang tertarik dengan masakan gue. Kebetulan ya itu dia, bukan orang-orang Indonesia. Tapi kalau misalkan gue masak masakan bule, gue bisa kasih subtitle juga bahasa Indonesia, atau gue bisa masak juga dalam bahasa Indonesia. Semoga dengan perubahan channel gue tersebut enggak mengurangi rasa ingin tahu kalian soal kehidupan gue di Berlin, tapi justru memotivasi kalian untuk paling tidak bisa membayangkan gimana sih kehidupan gue di sini gitu kan. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Karena ya bahasa Inggris itu bahasa gue setiap hari. Kadang mungkin bahasa Jerman, tapi bahasa Jerman gue sekarang bener-bener pasif karena lingkungan gue semuanya berbahasa Inggris. Lalu, kalau misalkan kalian tertarik dengan konten gaming, gue juga akan mulai streaming di Twitch. Tapi gue tahu kayaknya Twitch nggak terlalu populer di Indonesia. Gue akan streaming main game. Kebetulan gue sekarang lagi main game GTA Online. Kalau kalian tahu, ada gaming influencer di Indonesia, Oktoramon, itu adik gue. Wow. Jadi nih buat fansnya adik gue, Bang Okto, gue bukan adiknya Bang Okto ya, gue justru kakaknya Oktoramon. Kebetulan adik gue baru nikah dan gue seneng banget. Dulu gue sama adik gue sering main game bareng, sama nyokap gue juga. Dan sebenarnya gue suka gaming, cuman karena gue tinggal di Jerman waktu kita start bikin YouTube barengan, startnya bareng, adik gue fokus di game dan gue fokus tentang kehidupan di Jerman. Cuman adik gue kan full time, kalau gue kan masih kerja. Alhamdulillah sekarang dia udah sukses dan gue seneng banget. Nah, kalau kalian tertarik untuk lihat konten gaming gue baru bikin Instagram account baru @ladyfantastic. Nanti gue akan streaming di Twitch dan highlightnya akan gue upload di Lady Fantastic YouTube juga, atau nanti gue akan announce juga di channel gue yang ini. Tapi ingat, kontennya konten bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan penasaran, ya silakan lihat. Kalau enggak, mending nonton adik gue aja, karena game dia jauh lebih menarik dan itu berbahasa Indonesia. Dan kedepannya karena channel gue ini punya berbagai macam audience, gue ingin ngasih tahu dulu sebelumnya kalau misalkan ada hal-hal yang nggak sesuai dengan norma-norma orang Indonesia atau norma-norma ketimuran, tolong jangan dilihat sebagai hal negatif, tapi justru dilihat sebagai pembelajaran bagaimana gue yang orang timur sekarang tinggal di Jerman dengan budaya baratnya, tapi gue masih bisa survive sampai sekarang. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat antara sudut pandang gue dan sudut pandang kalian, dilihat sebagai pembelajaran aja dan jangan dijadikan sebagai dasar untuk hate speech, oke? Well, teman-teman, itulah tadi update kehidupan gue. Sekali lagi gue mohon maaf banget kalau misalkan gue menelantarkan kalian. Terima kasih untuk yang selalu komen, likes, atau nonton instastory gue. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih banyak tentang kehidupan gue di Jerman, sebaiknya follow Instagram gue karena gue lebih sering post random stuff di sana. Semoga kalian suka video update ini dan jangan lupa subscribe dan juga klik tombol notifikasi supaya kalian gak bakal ketinggalan kalau gue upload video baru. Semoga kalian tetap semangat untuk menghadapi cobaan corona ini di rumah dan semoga corona ini cepat berlalu juga. I will see you next time. Thank you for watching. Bye bye.